Pernah kepikiran gak sih bikin bisnis bareng teman? Wah, seru banget kayaknya. Tapi di balik semangat itu, ada aturan main keuangannya loh yang namanya akuntansi persekutuan. Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas semuanya. Dari pas pertama kali dibentuk, sampai nanti kalau ada yang masuk atau keluar. Bikin bisnis bareng sahabat itu emang seru banget, tapi bisa juga jadi bumerang kalau aturannya nggak jelas dari awal. Nah, disinilah akuntansi persekutuan itu jadi wasitnya, biar bisnis jalan terus dan pertemanan juga tetap awet. Oke, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan persekutuan itu? Simpelnya gini, persekutuan itu ya gabungan dua orang atau lebih yang sepakat buat jadi pemilik bareng-bareng dalam satu bisnis. Ingat ya, kuncinya di kata pemilik bersama. Jadi ini bukan sekedar kerja bareng biasa, tapi ada komitmen kepemilikan yang mengikat. Nah, perhatiin deh karakteristik utamanya. Pertama, orang di sini tuh fleksibel. Bisa kita sebagai individu atau bahkan perusahaan lain. Kedua, tiap sekutu itu adalah agen. Artinya apa? Artinya tindakan satu orang bisa mengikat sekutu lainnya secara hukum. Hati-hati kan? Ketiga, soal tanggung jawab. Ada yang namanya general partnership di mana tanggung jawabnya nggak terbatas. Aset pribadi bisa ikut kena. Tapi ada juga yang kewajibannya terbatas, jadi lebih aman. Dan yang paling penting dari semuanya, ada perjanjian formal yang jadi kitab sucinya. Oke, definisinya udah dapat. Sekarang kita masuk ke hari pertama pendirian. Gimana sih akuntansi mencatat momen penting ini? Ini nih aturan emasnya, wajib diingat. Jadi, waktu sekutu seton modal, misalnya dia bawa mobil buat operasional, mobil itu dicatatnya bukan pakai harga beli dia dulu, tapi pakai harga pasar mobil itu saat ini. Kenapa gitu? Ya biar adil dong, nilai itulah yang relevan buat persekutuan yang baru mau mulai ini. Coba deh lihat contoh ini. Mungkin dulu teman kita beli tanah harganya cuma $5.000, tapi sekarang nilainya udah naik jadi $10.000. Nah, yang dicatat di pembukuan persekutuan, ya yang $10.000 itu sebagai modal dia. Ini penting banget biar kontribusi tiap orang dinilai secara fair dan nggak ada ribut-ribut di kemudian hari. Jadi, intinya, pakai nilai wajar itu ibarat fondasi keadilan finansial di antara para sekutu. Semua orang start dari pijakan yang sama dan kontribusi modalnya tercatat dengan akurat. Oke, perusahaannya udah berdiri, modal awal udah dicatat, sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Gimana cara bagi-bagi untung atau ruginya? Kutipan ini bener-bener to the point. Nggak ada tuh satu rumus paten buat bagi-bagi untung. Semuanya 100% tergantung sama apa yang tertulis di perjanjian persekutuan. Dokumen inilah yang jadi panduan utama akuntan buat jalanin pembagian laba sesuai kesepakatan. Nah, perjanjian itu bisa dibikin sefleksibel mungkin. Contohnya kayak di slide ini. Mungkin ada kesepakatan buat kasih gaji dulu buat sekutu yang kerja full time. Terus ada bunga sebagai imbalan modal yang udah ditanam. Nah, baru deh sisanya dibagi pakai rasio tertentu, misalnya 60-40. Ini nunjukin betapa dinamisnya struktur di persekutuan. Bisnis itu kan hidup, ya selalu bergerak. Pasti ada aja masanya sekutu baru mau gabung atau sekutu lama memutuskan buat keluar. Nah, momen-momen inilah yang jadi tantangan paling seru di akuntansi persekutuan. Pada dasarnya, ada dua jalan utama buat orang baru bisa masuk jadi sekutu. Dan ini penting banget buat kita tahu bedanya. Karena perlakuan akuntansinya beda total. Yuk kita lihat. Di slide ini kelihatan jelas banget bedanya. Kalau sekutu baru membeli kepemilikan, itu artinya dia transaksi langsung sama sekutu lama. Duitnya ya masuk ke kantong sekutu lama, bukan ke kas perusahaan. Akibatnya, total modal persekutuan tidak berubah. Beda cerita kalau dia berinvestasi langsung. Dia setor aset baru ke persekutuan, jadi total modalnya ya bertambah. Ini perbedaan yang fundamental. Oke, itu tadi kalau ada yang masuk. Sekarang, skenario sebaliknya. Gimana ceritanya kalau ada yang mau keluar, pensiun, atau berhenti? Nah, di sini nih mulai rumit. Uang yang dibayarkan ke sekutu yang keluar itu seringkali nggak pas sama jumlah modal yang tercatat di buku. Bisa jadi dibayar lebih besar, mungkin sebagai bonus dari sekutu yang lain atas jasanya, atau bisa juga buat mengakui adanya goodwill, nilai tak berwujud kayak reputasi baik yang udah dia bangun. Nah, selisih pembayaran ini nanti akan dicatat dan biasanya akan mempengaruhi saldo modal sekutu yang masih tinggal. Wah, udah banyak banget ya yang kita bahas. Oke, biar nggak lupa, kita rangkum poin-poin paling penting yang wajib banget Anda ingat. Ini dia nih contekan utamanya. 1. Investasi awal selalu pakai nilai wajar. 2. Dokumen paling sakral, perjanjian persekutuan. 3.
Bedain antara sekutu baru yang membeli dan yang berinvestasi langsung. Dan terakhir, siap-siap ada penyesuaian modal setiap kali ada yang masuk atau keluar. 4 poin ini fondasinya. Sekali lagi, kita balik lagi ke dokumen ini. Perjanjian persekutuan itu bukan sekedar formalitas hukum loh. Ini adalah cetak biru atau peta yang memastikan semuanya adil, memperjelas ekspektasi, dan yang paling penting, nyediain solusi buat masalah keuangan sebelum masalah itu kejadian. Nah, sebagai penutup, coba deh kita renungkan ini. Setelah kita lihat gimana akuntansi ngatur tiap tahap, dari nilai aset sampai bagi-bagi untung, jadi jelas banget kan, tanpa perjanjian yang solid, semua aturan akuntansi tadi jadi nggak ada artinya. Perjanjian inilah yang mengubah teori jadi praktek bisnis yang adil dan langgeng. Jadi, pertanyaannya, sudahkah perjanjian persekutuan Anda disiapkan dengan matang?